Qala al-musannif Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi al-Antani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa amma darajat fa ifsya'us salam. Dan adapun 3 perkara yang bisa membuat semakin tinggi derajat kita di sisi Allah, membuat semakin mulia kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yang pertama fa ifsya'us salam, menebar salam. Ai idharus salam bainan nas bi an tusallima ala man arafta wa man lam ta'rifhu. Apa maksudnya ifsya'us salam? Maksudnya ifsya'us salam itu adalah menebar salam di antara segenap umat manusia, muslimin mukminin, baik yang kamu kenal ataupun yang belum kamu mengenalnya, baik yang kita kenal ataupun yang belum kita kenal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kapan kamu diberi salam penghormatan oleh orang lain, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah, jawablah salam penghormatan dari orang lain tersebut dengan jawaban yang lebih baik. Auruduha, atau minimal yang serupa, jawaban yang sepadan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sepadan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bi ahsana minha, jawabannya lebih sempurna, jawabannya lebih baik daripada yang pertama kali yang mengucapkan salam kepada kita. Kalau kita dalam posisi menjawab salam, jawab sebaik mungkin, jawab selengkap mungkin. Kalau kita dalam posisi memulai salam, mulailah salam dengan sesempurna mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh kapan ada orang mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Nggak boleh. Kenapa? Jangankan lebih baik, sepadan, setara, serupa saja enggak. Kalau yang memulai salam kepada kita, mengucapkan salam kepada kita lengkap sempurna, maka jawab dengan lengkap dan sempurna. Tapi kalau yang memulai salam kepada kita, singkat salamnya, maka jangan kita jawab dengan singkat juga, selagi kita mampu untuk menjawabnya dengan sesempurna mungkin. Di akhir zaman, saling menyapa dengan salam ini adalah merupakan kebiasaan yang mulai pudar. Apalagi kepada orang yang gak kita kenal. Yang kita kenal saja kadang-kadang lupa kita mengucapkan salam. Bro, gak ada salam. Warasa, gak ada salam. Kadang tos, nggak ada salam. Kadang salaman yang wolak-walik, nggak ada salam. Ini seharusnya ucapkan salam. Musafahah bagus, bersalaman itu bagus, berjabat tangan itu bagus. Tapi bukan berarti berjabat tangan nggak perlu lagi, nggak penting lagi yang namanya salam. Berjabat tangan bukan doa, sementara salam adalah doa. Bisa kita bayangkan kalau dua-duanya kita amalkan. Mengucapkan salam iya, berarti saling mendoakan. Berjabat tangan iya, berarti saling gugur dosanya kita satu sama lain. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Nggak mungkin kalian ini masuk ke dalam surga sampai kalian betul-betul beriman kepada Allah. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Nggak mungkin kalian betul-betul beriman kepada Allah sampai kalian menjadi orang yang saling mencinta satu sama lain. Ala adullukum
ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Maukah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berikan satu amalan yang jika kalian mengamalkan amalan tersebut, maka kalian pasti menjadi orang yang saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Maka dikatakan afsyus salam bainakum. Tebar salam satu sama lain di antara kalian. Gambaran ya, ternyata benar ucapan Nabi. Karena luntur syariat salam, dalam tanda kutip budaya salam di kalangan muslimin akhir-akhir ini, akhirnya nggak ada saling cinta di antara kita. Gampang terhasut dan gampang terprovokasi akhirnya kita. Bahkan rela untuk bunuh-bunuhan walaupun sesama muslim. Rela untuk misal perang, naudzubillah, walaupun kepada orang yang rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, rukun sholatnya sama. Gampang terhasut, gampang terprovokasi. Kenapa? Kita kalau ketemu kurang banyak salam. Dan ini memang merupakan tanda akhir zaman, hadirin. Tanda akhir zaman. Rasulullah SAW pernah bersabda, min asyratis sa'ah ayyamurra ar-rajulu bil masjid la yusalli fi. Termasuk di antara tanda-tanda dekatnya kiamat adalah kapan orang laki-laki lewat masjid, azan, qomat tapi nggak sholat di situ, ngenceng aja. Terus aja lewat di masjid, azan sudah masuk waktu, bahkan qomat nggak ada hatinya tergerak untuk berhenti, ambil wudhu, kemudian sholat di masjid, mumpung lewat di depan masjid. Nggak ada. Ini termasuk tanda akhir zaman. Berikutnya apa? Wa alla yusallima illa ala man ya'rifuh. Nggak ada salam kecuali kepada orang yang dikenal. Nggak ada salam kecuali kepada orang yang dikenal. Kadang-kadang kita sama orang kita kenal aja nggak ada salam. Nyun sewu nggak ada doa. Coba assalamualaikum, ya sopan, ya doa. Bukan saya ngomong nyun sewu nggak penting. Itu etika, itu kesopanan, nggak ungguh. Cuman jangan budaya ngalahin syariat. Jangan kebiasaan menghapus syariat. Syariat itu kalau kita amalkan dua-duanya dapat. Syariat dapat, kesopanan etika juga dapat. Ada orang misalkan, kan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, sepatutnya orang yang sedikit mengucapkan salam kepada kumpulan orang yang banyak. Sepatutnya orang yang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Nih, ya kalau kita lewat berdiri kita. Ada orang di tengah kampung lagi ngobrol, lagi jagong, duduk dibadukan. Nih, sepatutnya yang berdiri mengucapkan salam kepada yang duduk. Yang ada di atas kendaraan mengucapkan salam kepada yang mereka tidak sedang berada di atas kendaraan. Ini kan ajaran Nabi. Lah kalau kita amalkan apa terus kita nggak sopan? Sopan. Assalamualaikum. Ya sopan. Doa iya. Sopan juga iya. Kapan kita dikasih sesuatu, diberi hadiah oleh orang lain, matur nuwun, bagus. Tapi coba jazakallahu khair, itu doa. Jazakallahu khair, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang lebih baik. Loh kan enak, sopan iya, pahala juga iya, doa juga iya. Coba ini nanti dibilang Islam ke Arab-Araban nanti. Wah, Pak Nusantara itu. Betul itu matur nuwun itu sudah betul, itu sudah jangan ganti-ganti. Waduh, ya repot deh. Loh, apakah wajib mengucapkan salam dengan bahasa Arab? Enggak wajib. Di beberapa literatur fikih enggak wajib, tapi kan dawa. Semoga keselamatan, rahmat bagimu.
rahmat Allah bagimu, keselamatan Allah bagimu, kemudian barokah Allah bagimu. Kan doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, mari. Toh kita kapan diucapkan salam dengan salam bahasa Arab kita juga ngerti kok artinya apa. Semoga Allah balas perbuatan baikku dengan balasan sebaik-baiknya. Kan doa jazakallahu khair. Loh, mari. Nggak wajib, doa itu nggak wajib dengan bahasa Arab. Tapi yang pertama, apa salahnya pakai bahasa Arab? Kedua, adakah bahasa yang lebih mulia daripada bahasa Arab? Ketiga, adakah bahasa surga, penduduk surga, penghuni surga selain bahasa Arab? Yang keempat, bahasa Arab itu bahasanya Nabi. Kita niru akhlaknya Nabi berat, niru ibadahnya Nabi berat, niru sunnahnya Nabi berat. Lah, kalau niru bahasanya Nabi kan gampang buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengganti kula nuwun, nyuwun sewu, jazakallahu khair. Sebagai pengganti daripada terima kasih, nuwun. Kenapa memang? Ada yang salah dengan itu semuanya? Apakah bahasa Arab hanya untuk orang Arab? Enggak. Itu pun juga tidak diharuskan dengan bahasa Arab, tapi nggak ada salahnya dengan bahasa Arab. Itu loh, bukan kemudian dipelintir nanti ini ke Arab-Araban, ini nggak Nusantara ini, wah ya repot. Wali Songo kesini apa kulon nuwun? Assalamualaikum. Diberi sesuatu, diberi hadiah, jazakallahu khair. Jadi nggak ada masalah dengan itu semuanya. Nah, karena itu kenal nggak kenal ucapkan salam, kenal nggak kenal ucapkan salam. Kita nggak kadang-kadang kenal nggak kenal cuman isyarat saja. Itu padahal caranya Yahudi dan caranya Nasrani. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Tidak termasuk, tidak tergolong daripada umatku orang yang menyerupai selain daripada kami umat Islam. La tashabbahu bil yahud wala nasar. Jangan kalian menyerupai orang Yahudi dan orang Nasrani. Fa inna taslimal yahud al isyarah bil asabi'. Orang Yahudi itu satu sama lain kalau memberikan salam, salamnya mereka itu isyarat dengan jari. Wallahu alam ya, saya nggak tahu itu. Nggak tergambar, nggak pernah ketemu, saya nggak pernah ngelihat orang Yahudi ketemu orang Yahudi lain ngasih salam dengan jari, saya nggak paham. Cuman yang jelas itu benar, cuman saya nggak pernah tergambar. Sementara fa inna tasliman nasr al isyarah bil kaf. Adapun orang Nasrani satu sama lain salam penghormatannya dengan tangan. Ya, kita kan gitu lah salam tadi nggak pakai salam. Loh, pakai salam itu menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani. Apa perlunya kita buang syariat Nabi tanpa kita sadari kita sudah melestarikan kebiasaannya Nasrani, kebiasaannya Yahudi. Ini pentingnya ilmu agama. Ini pentingnya ilmu agama. Tidak ada yang lebih fatal daripada kebodohan. Tidak ada yang lebih fatal daripada kebodohan. Orang kalau sudah bodoh akan ilmu agama, dia berbuat salah tanpa dia sadari. Oh, ternyata serupa dengan Yahudi. Oh, ternyata serupa dengan Nasrani. Dia nggak tahu dan dia nggak sadar. Ya. Pernah diceritakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu beliau ketemu sama sekelompok manusia, sekelompok rakyat beliau. Ketika itu beliau sebagai khalifah, sebagaimana kita tahu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketemu sama sekelompok orang, rakyat-rakyat beliau. Akhirnya bangkit rakyatnya sebagai tanda penghormatan kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Berdiri mereka semua. Kemudian mengucapkan salam mereka kepada Sayyidina Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop, kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sebentar. Al-Ghalil yusallim alal kathir. Yang sedikit mengucapkan salam pada yang banyak. Jangan kalian yang mengucapkan salam duluan. Saya dulu yang mengucapkan salam duluan. Itu sunnahnya Nabi. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang lain ucap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai segitunya ya.
Sampai segitunya. Sekarang ganti alarm, ganti bel sudah. Kapan dibukakan pintu nggak ada salam sudah, ting tung sudah. Nggak ada. Assalamualaikum. Iya. Kalah sama burung betet, burung biu. Kapan kita amping-amping depan rumahnya orang yang ngingu memelihara burung biu? Assalamualaikum. Yang punya rumah nggak ada. Waalaikumsalam. Misalkan mengucapkan salam, yang tamu juga nggak mengucapkan salam. Kalah sama burung. Burungnya masuk surga, yang punya nggak masuk surga nanti. Burungnya ngamalkan sunnah, yang punya nggak ngamalkan sunnah. Burungnya diajari mengucapkan salam, anaknya nggak diajari mengucapkan salam. Suami pulang ke rumah nggak mengucapkan salam, anak pulang ke rumah nggak mengucapkan salam, istri ketemu suami nggak mengucapkan salam. La haula wala quwwata illa billah. Kita ini termasuk adab dalam kitab Tadhkirun Nas. Dalam kitab Tadhkirun Nas, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau mengatakan sepatutnya buat orang yang masuk ke dalam rumah untuk mengucapkan salam, kemudian baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas. Ada yang mengatakan sekali cukup Al-Ikhlas, ada yang mengatakan 3 kali. Apa faedahnya? Yang pertama, ja'alallahu al-fata baina ahli baiti. Allah jadikan harmonis rumah tangganya. Allah jadikan harmonis rumah tangganya. Akur, suami istri akur, orang tua dengan anak akur. Kalau di situ ada saudara satu sama saudara akur. Kemudian apa? Allah berikan taisir fir rizq alaihi wa ala jirani. Bukan hanya untuk penghuninya, tapi juga untuk tetangganya. Baik. Kalau tetangganya kecipratan, apalagi kita, apa nggak deras kira-kira? Apa itu? Ucapkan salam, kemudian baca ayat kursi sekali, baca Al-Ikhlas ada sekali, ada 3 kali. Anggap 3 kali dah, gampang. 3 kali cuma sebentar. Allah jadikan rumah tangga kita harmonis. Allah berikan kelancaran rezeki kepada kita dan tetangga-tetangga kita. Subhanallah. Nah, kalau di rumah nggak ada orang, baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Begitu juga kalau kita masuk masjid, baca assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini perlu dilestarikan amalan yang sudah mulai pudar. Nah, pernah seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul islami khairu? Ya Rasulullah, Islam yang paling baik itu apa sih? Maka Rasulullah mengatakan, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man la ta'rif. Islam yang baik itu adalah kamu memberikan makan kepada mereka yang butuh, dan kamu mengucapkan salam baik kepada yang kamu kenal mereka atau yang kamu nggak kenal. Bayangkan ya, kalau kita diucapkan salam, insya Allah senyum semuanya, insya Allah senang semuanya, saling cinta satu sama lain. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya mengatakan, meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajiri, tidak menegur, tidak menyapa saudaranya yang semuslim lebih daripada 3 hari. Haram hukumnya kita tidak bertegur sapa, karena mungkin lagi mangkel, karena mungkin kita lagi kecewa sama dia. Nggak menegur dia bukan nggak ketemu, tapi nggak nyopo sampai lebih dari 3 hari. Fayasuddu hadza wa yasuddu hadza. Satu berpaling di antara yang lain, satu sama lain saling berpaling, nggak mau menegur, nggak mau saling melempar salam satu sama lain. Wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang paling baik di antara keduanya, kata Nabi, adalah yang mau memulai untuk mengucapkan salam. Wah, fulan ini kemarin ketemu kok pasang muka nggak enak ke saya, nggak salam lagi.
biasanya nggak gini. Bukan terus kita dipikir bodoh dah. Bukan begitu. Sehari, 2 hari, oh enggak. Saya mulai dah. Akhlak itu mulia dan memuliakan. Akhlak itu mulia dan memuliakan. Enggak cuma mulia, akhlak itu juga memuliakan pelakunya. Tidak ada akhlak yang menghinakan pelakunya. Sebutkan akhlak yang kalau kita lakukan akhlak tersebut kita justru jatuh hina. Sebutkan. Ketemu kira-kira? Enggak ada. Wah, ulama besar duduk belakang, hina dia, jatuh nilainya, turun martabatnya. Enggak. Orang tawadhu, apa kemudian orang kehilangan respek sama dia? Oh, tambah respek yang ada, tambah segen orang, tambah sungkan orang. Ini mengucapkan salam kepada orang yang lagi nggak menegur, nggak menyapa, nggak mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hina kita, jatuh, dipikir butuh lah. Enggak. Tahu nggak? Memberi maaf atau meminta maaf itu, kalau jenengan pernah melakukan, ada kebanggaan tersendiri antara kita dengan Allah. Ada kebahagiaan tersendiri antara kita dengan Allah. Ada kebahagiaan nggak bisa diucap dengan kata-kata. Senang saat itu, walaupun saat kita minta maaf nggak dikasih maaf, walaupun kita memberi maaf tanpa harus diminta. Ada kebahagiaan tersendiri yang kita rasakan. Kalau nggak percaya, jenengan coba. Jenengan sekarang misalkan lagi pegel sama orang, padahal dia yang salah, kok nggak minta maaf? Kadang-kadang kita gengsi, sopo, gak tahu diri, kurang ajar, jangan dituruti. Dah, ana maafkan. Setelah itu antum merenungkan, alhamdulillah, dikai kuat sampai Gusti Pangeran. Atau antum nggak salah, cuman ngeman dulur, ngeman konco. Saya tahunan kenal sama dia, masa gara-gara salah paham harus saya bawa sampai mati? Enggak. Please, walaupun saya nggak salah, nggak apa-apa sudah. Kalau saya salah, saya minta maaf ya. Datang ke rumahnya, diketuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau perlu bawakan buah-buahan, kalau perlu bawakan makanan, misalnya minuman, misalnya bawa, datang ke rumahnya. Hina kita dengan begitu? Enggak. Jatuh nilainya kita? Tidak sama sekali. Kemudian kalau saya salah, saya minta maaf ya. Misal dia ngamuk, misal dia marah, masih pegel, masih kecewa sama kita pulang. Apa kemudian kita, wah ya rugi aku jawab salam, minta maaf tadi, rugi saya. Yes. Gak salah apa-apa, jaluk sepuro, malah diamuk, diusir lagi. Enggak rugi sama sekali. Karena yang kita cari adalah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah nama dan prestasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada orang tadi itu setelah ngamuk mikir dewi, lapo aku ngamuk, wis kena dek teko, padahal salah paham. Namanya salah paham belum tentu sengaja. Mungkin saya mikir-mikir dewi bareng ngono, isi dewi. Ada orang ngamuk, muka merah, mata merah, mendelik, mulut mencucu, air liur keluar semuanya saking kita. Mari ngono kayak ono kocok sing ganteng so. Kita ngamuk ngotot, kita tenang. Iya, mohon maaf. Tenang. Mungkin dia gengsi untuk ngomong, waduh, enggak, saya maaf ya. Saya terlalu emosi. Mungkin dia saat itu enggak, tapi pulang. Waduh. Tahu nggak? Balas dendam terbaik kepada orang yang jahat kepada kita itu adalah akhlak. Itu balas dendam terbaik. Balas dendam ternikmat itu. Ada orang wow nggak jelas, terus kita senyum. Iya, datar, suaranya kita nggak tinggi.
Kalau perlu kita kasih duit misalnya kan, wis kita tinggal pulang. Kita tinggal pulang setelah itu. Itu balas dendam ternikmat. Kenapa? Isin sing ngamuk, isin yang marah-marah nggak jelas tadi, isin karena dewi. Cuman karena gengsi, kapan dia pulang mikir-mikir karena dewi. Lah apa aku ngamuk? Lah isin lagi. Didelok uang. Iya kan? Kalau ada orang yang melihat kita saat kita diamuk sama orang nggak jelas, terus kita diem gitu, orang justru respect sama kita, orang justru hormat, kagum sama kita. Sabar yo, sabar. Itu kalau kita bener. Wah, apalagi kalau kita salah diamuk malah ngamuk, ya keliru. Namanya salah diamuk sudah redam dengan minta maaf, wis bener itu loh, minta maaf. Itu akhlak, itu balas dendam ternikmat ternyata. Nah, dalam kitab Risalatul Muawanah, Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu warḍah mengatakan, wa idza laqita musliman fajtahid an tabda'ahu bisalam qabla an yusallima alaik. Jika kamu berjumpa dengan seorang muslim, maka berupayalah dengan keras, ngototlah kamu, ngoyolah kamu untuk gimana caranya kamu menjadi orang pertama yang memulai salam. Jangan sampai kedisian. Qila ya Rasulullah, idza laqiyal muslim al-muslim fa ayyuhuma yabda'u bisalam? Ya Rasulullah, jika ada seorang muslim ketemu sama orang muslim yang lain, siapakah di antara mereka yang lebih pantas untuk memulai salam, mengucap salam? Maka Rasulullah dengan singkat menjawab, aulahuma billah. Mereka yang menjawab salam, memulai salam adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini rebutan seharusnya kita. Bukan terus kayak salam mau buka. Lega enggak kata ini. Loh, masuk kita ini kapan masuk surga? Mlebu surga buka. Lega mau surga, gak mau surga. Masuk begitu. Kan begitu ya. Seharusnya kan kita ini disian mlebu surga. Tinggi-tinggian makom di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Tinggi-tinggian makom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggi-tinggian derajat di surga. Ojo sampai kedisian, tak selip. Roto-ato, "Waalaikum." Waduh rek, diselip aku. Iya. Enggak apa-apa. Wah, berarti orangnya ngerti. Si ato padahal. Tapi kelihatan sudah ada depan. "Assalamualaikum." Waduh, kedisian aku. Enggak apa-apa. Iya, kedisian. Fastabiqul khairat. Falyatanafasil mutanafisun. Enggak orang sekarang. Gak kate lek gak ucapno salam lah apa. Lek gak mlebu surga lah apa. Masa begitu? Lah kalau dia nggak mau tinggi masuk surga, ya saya nggak mau tinggi masuk surga, begitu? Nggak masuk akal. Aneh orang seperti ini. Aneh seharusnya. Seharusnya dia memaksakan diri gimana caranya dia adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, yusallimur raqib 'alal mashi, yang berkendara di atas kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Wal ghaim 'alal ghaid, yang berdiri mengucapkan salam kepada yang duduk, yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, dan yang jumlahnya sedikit, misal rombongan, mengucapkan salam kepada yang jumlah rombongannya lebih banyak. Nah, Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith hafizahullah ta'ala wa dalam kitabnya menyebutkan makna salam ay al-aman. Apa sih salam itu? Maknanya salam itu adalah keamanan, keselamatan. Keselamatan dari apa? Beliau mentakwil makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah hatiku selamat, hatiku aman daripada hasud kepada kamu. Hatiku aman, hatiku selamat daripada benci kepada kamu wahai saudaraku semuslim seiman. Sehingga beliau berfatwa, kalau ada orang mengucapkan salam kepada orang lain tapi dalam hatinya masih menyimpan benih dendam, benih benci, iri, dengki, hasud, maka dia telah berdusta dengan salamnya dia. Terus gimana? Ustaz, apa nggak ucapkan salam? Ucapkan salam tapi usahakan seikhlas mungkin. Usahakan setulus mungkin.
saya marah sebetulnya sama dia. Lawan, bukan karena marah. Enggak, wis nanti kalau saya mengucapkan salam sementara saya masih punya perasaan marah, berarti saya bohong dengan salamnya saya. Wis enggak salam. Bukan. Kita ini kapan sholat kan selalu bingung. Kayaknya enggak khusyuk sholatnya kita. Terus besok enggak sholat. Sholat gimana caranya kita memaksakan diri untuk khusyuk? Nggak tahu sampai kapan nggak khusyuknya. Sama, saya ini mangkel sama fulan. Nanti kalau saya ucapkan salam sementara saya masih mangkel, berarti saya bohong dengan salamnya saya. Kata Al Habib Zain begitu. Gimana nih? Tetap ucapkan salam, tapi seikhlas mungkin, setulus mungkin. Bukan gara-gara hasud kemudian nggak salam, ya keliru. Itu berhasil, namanya setan. Enggak. Yang nggak boleh itu apa? Mengucapkan salam tapi pura-pura. Mengucapkan salam tapi munafik. Sebetulnya nusuk dari belakang. Sebetulnya hasud, sebetulnya benci. Itu yang nggak boleh. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, al-badi' bis salam bari'un minal kibir. Orang yang memulai salam itu sudah terlepas, terbebas dari kesombongan. Hati-hati loh. Sedikit saja kita ada beli kesombongan, jangan tanya surga di mana. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Masih ada sombong dalam hatinya kita. Buktinya apa? Dia gak ngucapkan salam. Lah apa katanya ngucapkan salam di si anak? Percuma minta husnul khatimah. Percuma. Permintaan kalau disertai dengan ikhtiar itu namanya cita-cita. Insya Allah kalau kita cita-citakan dikasih sama Allah. Tapi ada permintaan, ada doa, ada permohonan, tapi nggak ada ikhtiarnya, nggak ada upayanya, nggak ada usahanya. Mimpi Allah nggak ngasih kepada orang yang mimpi. Allah ngasih kepada orang yang sungguh-sungguh dengan apa yang dia minta. Minta husnul khotimah, minta surga, minta ini, minta itu, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, hasanatan fid dunya, hasanatan fil akhirat. Sombong sama orang, saking sombongnya ucapno salam bisian lo gak gelem. Wah, keterlaluan ya. Keterlaluan. Allah itu ketika sempurna menciptakan Nabi Adam alaihissalam, ketika sempurna menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah perintah kepada Nabi Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat, sehingga Nabi Adam mengatakan assalamualaikum. Jelas ya? Malaikat menjawab dengan bagaimana? Waalaikumsalam wabarakatuh tanpa warahmah. Setelah itu Allah tambahi zid ya Adam warahmatullah. Tambah wahai Adam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Adam, mulai sekarang itu adalah ucapan salamnya kamu dan anak cucu keturunan kamu sampai kiamat. Ini salam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salam itu dari Allah. Lah mosok kita ini ngenteni sopo disian untuk mendapatkan sesuatu dari Allah. Ya seharusnya rebutan untuk mendapatkan hadiah, anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sombong-sombongan, bukan telat-telatan, bukan begitu. Baik. Dibahas oleh ulama. Bagaimana hukumnya jika kalau kita mengucapkan salam kepada seseorang, kita ada dugaan kuat atau bahkan yakin, percuma Ustaz, dikasih salam dia nggak bakal ngasih salam, nggak bakal jawab, nggak bakal nyaut. Gimana hukumnya? Khilaf di antara ulama. Ada yang berpendapat tetap ucapkan salam, walaupun kamu yakin atau kamu punya dugaan kuat. Percuma dikasih salam dia nggak bakal jawab, tetap ucapkan salam. Kenapa? Ya jangan gara-gara dugaan kemudian kita nggak mengamalkan sunnah. Khilaf pertama. Khilaf kedua bagaimana? Kalau kamu yakin atau ada dugaan kuat, bukan ragu-ragu ya, bukan 50-50, tapi dugaan kuat apalagi yakin, percuma nggak bakal jawab salam. Balik tak coba. Ini mangkelnya sama saya ini gak ono mari ini. Saya sudah berusaha ngendek, saya sudah berusaha untuk ngawali, apa saya nggak mengucapkan salam ya? Khilaf yang kedua mengatakan nggak usah mengucapkan salam. Kenapa? Khawatir kalau kita mengucapkan salam dia nggak jawab, akhirnya turun laknat malaikat kepada dia nanti. Gara-gara sabab salamnya kita niatnya baik, tapi jadinya nggak baik malah. Mengucapkan salam, tapi nggak
percuma, gak ngucapno salam, gak jawab ini. Mangkel sama saya bertahun-tahun sudah. Soro wis. Sudah, daripada saya ngucapkan salam dia nggak jawab, akhirnya dilaknat malaikat, saya kesian sama dia. Saya kesian sama dia. Oh, bagus itu ya. Hati-hati. Bukan karena apa? Cuma ngucapno salam tahunan gak tahu dijawab. Kesel lah. Bukan. Jangan kesian. Nanti dia dilaknat sama malaikat gara-gara nggak jawab salamnya saya. Nah, itu nggak apa-apa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu pernah madul sambat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa ya Ali bin Abi Thalib ini ya? Tadi saya ketemu papasan nggak ngucapkan salam kepada saya, sampai akhirnya saya duluan mengucapkan salam kepada Ali. Coba panggil, kalau saya punya salah saya minta maaf, kata Sayyidina Umar. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggil, Ali, tadi siang kamu ketemu Umar. Iya ya Rasulullah. Yang mengucapkan salam duluan siapa? Umar. Kenapa kok bukan kamu duluan? Aku berharap Umar yang lebih mendapatkan pahala lebih besar daripada saya, Rasul. Ihtiramnya. Ihtiramnya ini bukan ngeles ya. Kalau kita kan ngeles ya. Kalau kita kan jawaban ngeles. Sayyidina Ali kan bukan kelasnya ngeles, tapi memang betul-betul ihtiram sama Sayyidina Umar. Terus gimana? Apakah Sayyidina Ali itu nggak kepingin masuk surga disian? Loh ya apa sih? Kan sudah jelas tempatnya Sayyidina Ali di mana, Sayyidina Umar di mana, Sayyidina Abu Bakar di mana, Sayyidina Abdurrahman bin Auf di mana, Sayyidina Utsman di mana? Kan sudah jelas. Termasuk al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, termasuk 10 orang yang masuk surga secara pasti. Sudah jelas, sudah jelas. Nah kalau kita ini disi-disian, kenapa? Nyampe finish aja belum tentu kita ini. Nyampe finish ini belum tentu kita ini. Apa finishnya? Husnul khatimah. Itu finishnya kita kalau ingin masuk surga. Masuk surga ibarat orang menang lomba, naik podium, angkat piala. Nah kalau kita jangan ngangkat piala, finish husnul khatimah belum tentu. Nah kalau Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, wah bukan lagi finish, ngangkat piala sudah pasti. Sudah dipastikan posisi mereka nanti di surga bagaimana. Nah, karena itu Sayyidina Ali mendahulukan Sayyidina Umar. Bisa jadi ketika Sayyidina Umar nggak ucapkan salam, Sayyidina Ali akhirnya mengucapkan salam daripada ketemu nggak mengucapkan salam. Tapi nunggu. Oh, akhirnya Sayyidina Umar mengucapkan salam duluan. Ya wes, tinggal jawab. Biar Sayyidina Umar dapat pahala lebih besar. Ya ini bukan kelasnya kita tapi ya. Bukan kelasnya kita. Pernah seorang ulama namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Beliau lewat di depan sekelompok orang. Beliau sebagai ulama nggak mengucapkan salam kepada mereka, sekelompok orang tadi. Nggak mengucapkan salam, lewat begitu aja. Nyeludur kalau kata orang sekarang. Lewat nggak mengucapkan salam. Sampai satu santrinya tanya, Kiai, ibarat, kok nggak ucapin salam tadi? Aku khawatir kalau aku ucapin salam kepada mereka, mereka nggak hormat sama aku, akhirnya nggak jawab salamku, turun laknat kepada mereka. Nggak bis. Kan ada ya, kan ada orang, sebagian orang nggak senang sama ulama itu kan ada. Nih, malah kadang-kadang ucapno salam sih, cuman gaya guyonan. Dijadikan ejekan, bukan salam untuk penghormatan, ejekan. Ya, kan ada ya, ulama digoda itu kan ada, digoda preman, mentang-mentang premannya akeh, ya, ustadznya, kiainya misalkan lewat sendirian, Assalamualaikum, ini net goda kan, jawab aja dengan akhlak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nyun sewu Pak Kiai, mari, selesai, lah kok bingung, bukan terus mendeli. Lah kalau kita gelut sama dia sing ngisi sapa? Preman gelut, lakar preman Cen. Lah kalau ustad terprovokasi sama preman terus marah, kurang ajar. Ucap salam segenah aja. Gak lo gelut mari ngono. Ya dicoret kok rutinan mari ngono ya, segala rutinan mbak Siti ini. Ustad gelut sampai preman. Gak bisa. Paham ya? Jadi, ucapkan salam. Ya, ada kadang-kadang. Dalam kitab Al-Adhkar, seorang sahabat Ammar bin Yasir, beliau mengatakan thalathatun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Sahabat Ammar bin Yasir, putra daripada
Sumayyah, syahidah pertama dalam Islam. Syahidah pertama di dalam Islam. Nih. Putra daripada Yasir, Ammar bin Yasir. Beliau mengatakan 3 hal, jika kita berhasil mengumpulkan 3 perkara tersebut, berarti kita telah mengumpulkan keimanan kita. Artinya apa? Sempurna imannya kita. Yang pertama, al-insaf min nafsik, punya jiwa-jiwa yang sportif. Lek lakar bener ya bener, lek lakar salah ngaku salah. Ada lagi ulama yang mengatakan al-insaf itu adalah memenuhi hak-haknya manusia walaupun manusia tidak memenuhi hak-haknya dia. Baik kepada orang jahat, itu namanya insaf. Ada lagi ulama yang namanya insaf itu adalah munsif, itu adalah orang yang sportif. Bener, salah, ya ngaku salah. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa badlus salam lil alam, menebar salam kepada seluruh penjuru alam. Al-Imam Ibn Hajar radhiyallahu ta'ala anhu wa radha itu mengatakan, tidak sepatutnya buat kita yang hidup di kalangan muslimin seperti kita tinggal di Indonesia, di Malang, muslimin mayoritas, sehari nggak mengucapkan salam bareng kepada 10 orang. Nggak patut, nggak pantas. Sepatutnya buat kita minimal nggak kurang dari 10 orang kita menegur mereka dengan ucapan salam. Sahabat Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma, putra Sayyidina Umar bin Khattab, itu sering keluar masuk pasar, tapi bukan karena ada hajat atau keperluan kebutuhan, bukan untuk beli ini beli itu, nawar ini nawar itu, jual ini jual itu, bukan. Masuk dari satu pintu, keluar lewat pintu yang lain, keliling. Tujuannya apa? Menebar salam kepada muslimin. Menebar salam kepada muslimin. Nah ini. Yang ketiga apa? Wal infaq minal iqtar. Banyak bersedekah, banyak mendahulukan hajatnya orang lain daripada hajatnya kita pribadi. 3 perkara ini kalau berhasil kita amalkan, maka kita telah berhasil menyempurnakan imannya kita sendiri. Dalam Ihya, Al-Imam Al-Ghazali menukil ucapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Thalathatun yusfina laka wudda akhik. Ada 3 perkara yang kalau kita amalkan 3 perkara ini akan membuat semakin murni, semakin tulus cinta kamu kepada kamu. Kalau kita amalkan 3 perkara ini, saudara kita cinta kepada kita semakin tulus, semakin ikhlas dari hati, murni cintanya dia. Apa? Yang pertama, antusallim alaihi idza laqitahu. Kamu ucapkan salam kalau ketemu. Yang kedua, wa tuwassi' lahu fil majlis. Kasih kelonggaran untuk duduk di sebelah kita, satu majlis dengan kita. Jangan kapan ada yang datang kita kenal, tapi pura-pura nggak ngelihat. Waduh, iki lek nunggu dek sejerku, tambah sesek aku, kayak iso ambekan. Kayak ketok wis enggak. Gak cukup. Ya. Cukup. Allah kasih barokah kalau kita ini mau saling melonggarkan satu sama lain. Sama seperti kalau makan di talam itu, kan barokah. Kalau kita makan di piring nggak barokah, tapi kalau makan di talam barokah. Kenapa? Kadang-kadang makanan 2 piring, makanan 2 orang kalau ditaruh di talam cukup untuk 3 orang. Makanan 3 orang kalau ditaruh di piring habis untuk 3 orang. Tapi kalau ditaruh di talam bisa cukup untuk 4 orang. Barokah. Taruh, subhanallah, ya barakat deh. Kadang-kadang ya masih ada aja yang bawa bungkusan ya dari talam tadi itu. Apa nggak barokah? Coba kalau di piring, enteh habis kayak sendok sampai piring itu. Tapi subhanallah kalau makan di talam ada aja yang bawa bungkusan itu. Itu gambaran barokah tadi. Sama kalau kita ngasih kelonggaran di majelis, ya cukup baik. Buktinya apa? Arafah itu gimana? Wukuf di Arafah, jutaan manusia di waktu yang sama. Kok bisa itu? Itu tanda barokah Allah yang paling nyata, itu Arafah. Bayangkan itu. Ya Arafah dari zamannya Nabi sampai sekarang begitu itu sudah. Kalau Masjidil Haram ada perluasan, kalau Arafah nggak ada perluasan. Segitu itu sudah bukit Arafah. Ya dari dulu sampai sekarang, mulai haji 10 orang sampai 10 juta segitu itu sudah.
Cukup. Cukup. Sama kita kalau masih kelonggaran orang untuk duduk di sebelah kita dalam majelis, itu akan menjadikan barokah. Udah begitu dia akan semakin cinta kepada kita. Bayang no, kalau antum masuk majelis ketika penuh, tola tole, bingung, subhanallah ada yang ngawi-awi, duduk sini. Wah, gimana perasaan kita? Senenge, ibarat orang kehausan ada yang awi-awi ngasih air itu namanya. Terima kasih. Meh mulai di sini nang. Iya, hampir saja saya duduk di luar, kehujanan mungkin, kepanasan mungkin. Kalau duduk di majelis nggak dengar suaranya, alhamdulillah terima kasih ya, sudah dikasih kesempatan duduk sebelah. Terima kasih. Wah, tambah tulus cintanya saudara kita kepada kita. Tambah tulus, tambah murni. Kemudian apa? Wa antad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaih. Panggil dia dengan panggilan sayangan dia. Panggil dia dengan panggilan yang terbaik. Ini ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman apa? Wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu menjadikan gelar yang buruk itu sebagai bahan olok-olok satu sama lain. Nah, ya. Panggil dengan nama yang baik. Insyaallah Allah yarham Amin terus bin Husain bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Waktu itu Al-Fagir barengi Al-Habib Taufik ada di Surabaya, ada acara hall Ampel waktu itu. Setelah hall istirahat di rumah Al-Am Alwi Al-Haddad. Ketika itu Al-Fagir bersama satu punya teman namanya Muhammad. Nah, ya, namanya Muhammad. Kemudian ya sudah menjadi lumrah ya, kita ini kalau manggil nama orang Muhammad Mat ya. Akhirnya Taufik itu manggil Mat Amir terus, Masya Allah ya, panggil Taufik. Atas takdiruna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu ganti yang baik dengan yang buruk? Sadar Taufik. Dikasih isyarat kita udah paham deh. Kalau kita kan apa ini maksudnya? Tola-tole bahkan kita nggak tahu zamannya itu ayat Al-Quran. Taufik sama Muhammad ya deh. Masya Allah, orang dulu tuh murabbi sebetulnya. Di balik guyonnya, di balik softonya, di balik ya bisa sama anak muda, tapi sebetulnya ada tarbiyah. Al-Am Idrus, Al-Habib Idrus itu Al-Fagir pernah cium tangannya 3 kali. Tegur, nggak perlu sampai 3 kali. Sekali tapi sih mantap. Ternyata memang betul. Yang betul sekali tapi mantap. Lek lakar wala walik sekali selesai. Bukan terus cepet-cepetan begitu. Enggak. Selesai. Adabnya begitu. Itu kan nggak mungkin beliau mengucapkan sesuatu kecuali ya dilihat dari abahnya melihat dari kakeknya sampai kepada Rasulullah, begitu sudah. Itu gambaran tarbiyah sebetulnya. Tarbiyah. Tinggal kita punya sifat sombong apa enggak, nerima nasihat atau enggak. Kalau kita nerima nasihat, jazakumullah khair. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, ping telu luwih apik. Wah, ada aja alasannya sudah. Jawab akhirnya. Jawab. Ya. Enggak pantas. Naam. Adzan. Belum. Saya tambahkan sedikit. Dalam kitab Al-Adhkar disebutkan satu hukum Al-Imam An-Nawawi. Bagaimana jika kita mengucapkan salam kepada orang lain? Apakah sudah gugur kesunahan kita untuk memulai mengucapkan salam kepada orang lain? Gugur jika salam kita sampai terdengar kepada telinga dia. Gugur. Assalamualaikum, kok nggak dengar dia? Berarti belum gugur kesunahan kita untuk memulai salam. Begitu juga dengan jawabannya. Assalamualaikum. Terus kita mengucapkan salam, menjawab salamnya dia. Waalaikumsalam. Belum gugur kewajiban kita menjawab salam kecuali jika jawaban salam kita didengar oleh dia. Jadi nggak bisa salam pakai hati itu nggak bisa. Ustaz jawab itu mau pakai hati. Oh nggak bisa.
Nggak bisa. Kamu masuk rumahnya saya kok nggak ngucapin salam, ini gimana sih? Loh kok nggak kerungu? Ya berarti belum gugur sunnahnya kamu. Belum gugur sunnahnya kamu. Jawab salam. Usahakan sampai yang ngucapin salam kepada kita lebih dulu dengar jawabannya kita. Jadi nggak salah paham. Jangan pokoknya ngucapin salam, wis lho yo. Masuk gak kerungu gak ngurus. Ya enggak. Memang betul-betul ngucapin salam. Bagaimana jika salam itu berupa tulisan, SMS, WhatsApp, di medsos? Apakah wajib menjawab salam itu dengan tulisan? Enggak. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar juga mengatakan wajib menjawab salam, yang wajib itu adalah dengan lisan. Tapi boleh dengan tulisan. Tapi yang wajib dengan lisan. Wajib dengan lisan. Kalau sudah dengan lisan, apakah perlu dipertegas lagi dengan tulisan? Boleh, tapi nggak wajib. Boleh, tapi nggak wajib. Beliau mengatakan begini, wa hadzal raddu wajibun 'alal fard. Menjawab salam itu wajib langsung. Bukan jam 7 ucapkan salam, jam 8 baru kita jawab. Enggak. Kapan kita dengar, yang saat itu juga kita jawab. Wa kadza law balaghahu salamun fi waraqah min ghaibin wajaba alaihi ayyarudda salam bil lafz 'alal fawr idza qara'ahu. Begitu juga jika sampai kepada kita salam dari orang yang salamnya orang lain yang enggak ada di depan mata kita melalui apa? Waraqah, melalui kertas. Dulu enggak ada WhatsApp, enggak ada internet, melalui kertas. Orang dari luar kota kirim surat kepada kita, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa harus kita balas cuma mengucapkan waalaikumsalam gitu dong? Enggak, cukup waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa tulisan itu menggantikan posisinya lisan? Bisa. Tapi enggak wajib dengan tulisan. Oh, karena tulisan harus dengan tulisan. Kalau lisan itu harus dengan lisan? Enggak. Paham ya? Sunnah buat kita untuk titip salam sama orang lain. Asal titip salamnya bukan basa-basi. Kirim salam ya sama fulan. Itu betul-betul memang ingin menjalin hubungan silaturahmi dengan orang yang dititipi salam, bukan basa-basi. Itu ngerepoti namanya kalau basa-basi. Kenapa? Amanat kan itu. Harus disampaikan. Lah kalau ketemu 10 orang, 10-10-nya basa-basi, ya bingung. Fulan. Eling apa enggak masalahnya? Kan begitu. Tapi kalau memang betul-betul lama enggak ketemu, lama. Inti kapan pulang? Besok. Kirim salam ya. Sawak ya. Karena lama enggak ketemu soalnya. Jadi yang dititipi salam betul-betul, oh ini memang bukan basa-basi ini, memang lama enggak ketemu, ingin menjalin hubungan silaturahmi. Ini catat nomornya, HP-nya anak. Kalau ketemu dia, kasihkan HP-nya biar hubungan lagi, ada kontaknya dan seterusnya. Oh ini yang perlu disampaikan. Sunnah buat kita untuk kirim salam kepada orang lain, dan orang yang dititipi salam wajib menyampaikan salam kepada orang lain. Si A bilang sama si B kalau ketemu si C sampaikan salamnya si A ya. Sunnah bagi si A untuk ngomong seperti itu. Si B kalau ketemu si C sampaikan salamnya saya. Maka wajib bagi si B untuk menyampaikan salamnya si A. Apakah wajib bagi si C untuk jawab salamnya si A? Tergantung ucapannya si B. Tergantung ucapannya si B. Kalau si B cuma ngomong fulan kirim salam, nggak wajib dijawab. Tapi kalau si B ngomong si A kirim salam, bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wajib. Tapi kalau fulan kirim salam, nggak wajib bisa. Ya, nggak wajib bisa. Saya tulis sedikit, cuma panjang nanti akhirnya. Ibaratnya ada, ya, nasnya ada. Nah, terakhir sebagai penutup, pernah Al-Habib Husain bin Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Ketika itu ada tamu dari Pasuruan. Ya, waktu itu Al-Habib Ja'far bin Syekhon masih hidup. Kemudian karena Al-Habib Husain bin Muhammad bin Thahir Jombang tahu ini tamu dari Pasuruan, titip salam. Kapan nanti pulang ke Pasuruan titip salam ya sama Habibana Ja'far. Marhaba. Pulang ke Pasuruan. Si tamu ini tadi. Kapan ketemu sama Habib Ja'far? Ya. Lupa nggak nyampaikan
nggak nyampaikan salamnya Habib Husin, pulang. Dapatnya 3 langkah 5 langkah mungkin si tamu ini pulang dari kediaman Habib Ja'far, dipanggil. Ada titipan yang belum disampaikan. Bingung orang ini. Berdasar lupa ya. Titipan apa? Perasaan ada titipan? Ada. Itu kemarin dari mana? Langsung nyambung. Ya Allah. Iya Habib Husin. Kirim salam, hati-hati. Dititipi salam itu sampaikan. Wajib itu. Lain kali kalau ente dititipi salam orang lain untuk anak nggak ketemu, sampaikan salam itu kepada pohon-pohon, daun-daun yang ada di sekitar rumahnya anak. Saking pentingnya maksudnya, bukan kemudian daun itu akan menyampaikan salamnya kepada Habib Ja'far, bukan. Saking pentingnya, iling-ilingan. Berarti kalau kita kirim salam sama orang itu dari hati, jangan basa-basi. Kalau basa-basi ngerepoti, kenapa? Wajib soalnya dia, seakan kalau enggak dosa nanti dia. Basa-basi jangan, tapi kalau dari hati sampaikan, kirim salam ya. Kirim salam. Kalau kita yang rasulnya, utusannya untuk nyampaikan salam, ya wajib sampaikan. Mau basa-basi atau enggak, basa-basi ya jangan suudon. Sampaikan, mau basa-basi atau serius, sampaikan salamnya. Semampunya kita sudah. Buat yang menerima salam tergantung. Rasul utusan ini nyampaikan salam kepada kita bagaimana? Kalau fulan kirim salam, nggak wajib tapi boleh menjawab waalaikumsalam, boleh. Tapi kalau misal dia fulan kirim salam, nggak wajib. Tapi kalau fulan bilang kepada ente assalamualaikum, oh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wajib jadi karena menjawab salam tadi. Nah, insyaallah minggu depan kita bahas lebih lanjut masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan salam. Itu penting ya. Satu, itu sunnah Nabi. Yang kedua, kadang-kadang ada perkara yang wajib. Ada yang perkara dengan etika. Kapan sih kita ini tidak patut mengucapkan salam? Kadang-kadang orang itu kemaruh salam, iya. Tapi nggak tahu sikon. Enak-enak makan, mengucapkan salam, nggak patut. Tengah-tengah khutbah, misalkan ya, khotib di atas mimbar, datang salawis telat, assalamualaikum, salaman itu pada gunung. Biar, enggak. Ketika azan, qomat, apalagi qomat, mengucapkan salam. Enggak. Ketika daras seperti ini. Nah, kadang-kadang makruh nggak wajib dijawab. Kadang-kadang makruh tapi tetap wajib dijawab. Nah, kita bahas pertemuan minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana